KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PD Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PD Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PD Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PD Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PD Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PD Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PD Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PD Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PD Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019. KPU
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009 yaitu SBY Budiono meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam konferensi pers pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, senada dengan Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Menurut Saifullah Yusuf, sikap Nasdem ini dapat ditiru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Lantaran menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Paloh bersikap negarawan. Gus Ipul mengaku prihatin PKB tak kunjung menyatakan sikap menerima hasil Pilpres. Padahal menurut Gus Ipul sebagai partai warga NU perlu untuk mengakui hasil Pilpres demi mengapresiasi pilihan rakyat dan menghargai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Gus Ipul sendiri menilai Pilpres berlangsung dengan baik. Gus Ipul pun menyampaikan pesan dari kiai-kiai NU agar masyarakat menerima hasil Pilpres. Sebagai informasi, Surya Paloh menggelar konferensi pers menerima hasil Pilpres 2024 segera seusai hasilnya ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Paloh berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan setelah pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengaku tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang. Meski demikian, Anies menghormati sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Keterangan itu diungkapkan Anies pada Kamis 21 Maret 2024. Anies berharap bisa terus sejalan dengan Partai Nasdem. Dalam hal ini untuk mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut Anies Baswedan, memberikan selamat merupakan hak parpol. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung pelaksanaan pemilu yang bermasalah ketika ditanya perihal mengapa belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies menyampaikan proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Dengan demikian, jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus. Oleh karena itu, Anies ingin ada koreksi proses pemilu 2024, salah satunya dengan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Capres-Cawapres terpilih berdasarkan hasil pemilu. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers. Surya Paloh menyikapi hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 petang hari. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih, Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019.
KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Dalam sejarah pemilu Indonesia, Pilpres yang dimulai pada 2004 belum ada capres-cawapres yang meraih suara sebanyak Prabowo Gibran. Berdasarkan catatan KPU, pemenang Pilpres 2004 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala meraih suara 69.266.350 suara sah nasional. 5 tahun berikutnya, pemenang Pilpres 2009, yaitu SBY Budiono, meraih 73.874.562 suara sah nasional. Sementara pada Pilpres 2014, Joko Widodo Yusuf Kala meraih 70.997.833 suara. Terakhir Pilpres 2019, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil pemilu 2024. Kedua partai politik tersebut merupakan parpol pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sikap PKS dan Nasdem itu ditandai lewat pernyataan para petinggi mereka. Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini memastikan partainya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nasib hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Abu berujar terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 masih melihat dinamika di DPR ke depannya. Abu menuturkan pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Adapun terkait hasil Pilpres tersebut, Abu mengaku menerima keputusan KPU RI. Menurut Abu, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sikap PKS dan Partai Nasdem ini mengindikasikan tinggal PKB saja yang masih berada di jalur pendukung Anies. Sementara itu, Tim Hukum Nasional THN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Muhaimin Iskandar menjelaskan gugatan ini dilayangkan untuk memperjuangkan suara yang menginginkan adanya perubahan. Karena ya Gus Miftah kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi